Ini adalah kisah asal-usul mobil pertama di dunia, di mana Carl Benz yang tidak pernah patah semangat untuk mewujudkan impiannya dalam membuat sebuah kendaraan bermesin tanpa kuda. Dan inilah kisah asal-usul mobil pertama di dunia, Mercedes-Benz, dalam kisah lain. Assalamualaikum, hai thank you mentor semua udah klik video ini. Saya Bre Ahmad, ketemu lagi di Bre Alkisah. Seperti yang udah kita ketahui bersama gengs, bahwa sekarang mobil bukan hanya menjadi alat transportasi, melainkan juga sebagai gaya hidup dan menunjukkan strata status sosial. Tapi dulu orang-orang bepergian atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan moda transportasi kereta, yang dimana kereta tersebut ditarik dengan menggunakan kuda sebagai sumber tenaganya. Nah, pada suatu ketika ada seorang bernama Carl Benz yang ia mempunyai mimpi bahwa suatu saat ia akan membuat kendaraan tanpa tenaga kuda. Dan setelah berulang kali gagal, jatuh, terpuruk, hingga akhirnya guling-guling dan bangkit lagi, akhirnya Carl Benz bisa mewujudkan impiannya dalam membuat kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan tanpa ada kuda yang menarik di depannya. Dan inilah kisah Mercedes-Benz selanjutnya. So nggak usah banyak ribet, let's go satset. Nah, suatu ketika pada tahun 1870 di kota Pforzheim, Jerman, Carl Benz dan temannya August Ritter menghadiri sebuah pesta mewah yang diadakan oleh seorang kaya raya. Nah, pada saat itu Carl Benz menghadiri pesta tersebut dengan maksud ingin mempresentasikan penemuannya tersebut kepada sang saudagar kaya. Nah, rancangannya tersebut adalah sebuah mesin penggerak sekaligus kerangka sederhana, sebuah prototipe kendaraan yang bisa berjalan sendiri tanpa ditarik seekor kuda. Tapi ternyata rancangan Benz ditolak oleh sang saudagar kaya. Dia beranggapan ngapain menginvestasikan uang sebanyak itu hanya untuk angan-angan yang menurut dia pada saat itu hanya seperti omong kosong. Karena pada saat itu populasi kuda terbilang sangat cukup untuk digunakan sebagai moda transportasi, dan ia tidak ingin menginvestasikan dananya kepada Benz yang belum tentu hasilnya bisa menjanjikan. Nah, Benz yang sedih karena rancangan yang ditolak, ia pergi ke balkon untuk menenangkan diri. Nah, di sana ia juga bertemu dengan Bertha, yang pada saat itu Bertha juga lagi galau karena masalah percintaan, gengs. Bertha ini adalah seorang gadis, anaknya orang kaya. Ceritanya Bertha ingin dijodohkan oleh orang tuanya, namun Bertha menolak. Nah, di sana Bertha dan Benz akhirnya ngobrol-ngobrol hingga akhirnya Benz menunjukkan rancangan kendaraan miliknya kepada Bertha. Nah, namun di luar dugaan ternyata Bertha tertarik dengan rancangan yang dibuat Benz. Beberapa hari kemudian Bertha mengunjungi rumah Benz yang ala kadarnya. Saat itu Benz lagi sibuk-sibuk di bengkel rumahnya. Jadi di rumahnya Benz, sebelah rumahnya Benz, ia pergunakan untuk bengkel pribadinya, untuk eksperimennya, sebagai workshopnya untuk membuat part-part kendaraan yang ia butuhkan. Jadi di sana ia merancang sendiri, membuat sendiri, menggerinda sendiri, apa-apa semuanya dibuat sendiri. Dan dari situ Bertha semakin tertarik dengan Benz. Ini cowok keren banget. Bagi Bertha, Benz lebih keren dan lebih membuat Bertha semakin terkesima daripada cowok yang beberapa waktu yang lalu ingin dijodohkan oleh orang tua Bertha. Nah, dari situ akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran, gengs. Dan mereka ya seperti muda-mudi pada saat itu, mereka berkencan, mereka jalan
Tapi di sisi lain mereka juga tidak lupa bahwa cita-cita Benz adalah ingin mewujudkan rancangannya dalam membuat mobil atau kendaraan yang tanpa ditarik oleh tenaga kuda. Nah, gimana dengan Mas Agus, temannya Mas Benz yang pada saat itu datang bersama-sama ke pesta tersebut? Dia adalah partner Benz udah lama, tapi karena usaha mereka untuk mewujudkan sebuah kendaraan ini juga tidak gampang, dan sepenilaiannya Agus bahwa ini sudah tidak ada progres yang menjanjikan, maka dari itu Agus mundur dari tim bersama Benz. Mungkin dia mau ternak lele kali atau mau buka warung. Nah, kembali lagi kepada Benz dan Bertha. Benz pada saat itu bercerita kepada Bertha bahwa terus terang ia kesulitan soal dana atau modal, karena ya memang untuk mewujudkan mimpinya membuat sebuah kendaraan, apalagi ini adalah bisa dibilang eksperimen atau sebuah penemuan yang sebelumnya belum ada orang yang membuat, maka dari itu modal yang dibutuhkan juga terbilang sangat besar. Lalu Bertha yang memang sudah terlanjur termehek-mehek dan kasmaran setengah mati kepada Benz, Bertha akhirnya pergi kepada ayahnya untuk minta uang, minta modal agar ia bisa membantu Benz untuk mewujudkan rancangan mobil miliknya. Nah, karena ayah Bertha ini sangat menyayangi putrinya, maka singkat cerita Bertha pun dikasih duit oleh ayahnya untuk modalin Benz. Benz pun sangat berterima kasih kepada ayahnya. Di samping itu, Benz juga diterima sebagai menantunya, dan Benz berjanji bahwa Benz akan segera merampungkan rancangannya dan juga akan menjadi suami yang baik untuk Bertha. Tapi ayah Bertha yang memang dari semula tidak gubris Benz siapa dan apa yang dilakukan Benz, yang terpenting bagi ayahnya Bertha adalah agar Benz bisa membahagiakan putrinya dan tidak sekali-sekali menyakiti hati putrinya. Setelah 9 tahun menikah dan pada saat itu mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, namun progres dalam usahanya Benz untuk membangun sebuah kendaraan bermesin belum juga berhasil. Tapi Benz masih tetap semangat. Walaupun berkali-kali gagal, ia tetap mencoba lagi dan lagi. Di satu sisi, Bertha sebagai istri juga nggak pernah henti-hentinya menyemangati Benz dan juga memberi dukungan dan semangat yang sangat besar terhadap Benz. Dan singkat cerita, pada tahun 1885 Benz berhasil merampungkan rancangan mobilnya untuk pertama kalinya, dan pada tahun berikutnya ia mematenkan ciptaannya tersebut. Kalau kalian lihat mobil-mobil era zaman sekarang, mobil ciptaan Benz untuk pertama kali ini sangat jauh banget bentuknya dari mobil era modern zaman sekarang, geng. Bentuknya lebih mirip seperti becak beroda 3 daripada seperti sebuah mobil. Tapi itu adalah embahnya, nenek moyangnya mobil-mobil modern yang beredar pada saat ini. Dan pada saat first drive, mobil dicoba, mesin dinyalakan dan ternyata bisa menyala. Dengan gagah Benz menaiki mobil ciptanya sendiri itu, dan ia berkeliling kota untuk mengendarai mobilnya tersebut. Tapi karena sistem pengapian mesin yang belum sempurna dan belum cukup untuk menahan panas, akhirnya di tengah jalan mesin meledak hingga akhirnya menjadi tontonan para warga yang tadinya mereka takjub karena ada sebuah kereta yang bisa berjalan sendiri tanpa ditarik oleh seekor kuda. Para warga yang menyaksikan akhirnya malah menertawakan hingga mencemooh Benz yang mesinnya itu malah dianggap membahayakan. Dan akibatnya Benz sekeluarga hingga anak-anak Benz menjadi cemoohan para warga. Nah, di rumah Bertha dan Benz juga bersih tegang. Benz kayak udah patah semangat gitu, gengs, karena mobil yang ia dambakan, yang ia rancang dari sejak lama hingga akhirnya berhasil menjadi sebuah prototipe mobil,
yang bisa dikendarai, tapi toh akhirnya mobil itu tidak sempurna, tidak seperti apa yang ia impikan. Namun di sisi lain, Mbak Berta yang masih semangat dan masih menyemangati Benz tidak ingin suaminya patah semangat hingga mundur. Sayang sih kalau kerja keras Benz selama ini harus berhenti begitu saja karena insiden ini. Nah, disinilah terlihat jelas bahwa memang dibalik lelaki yang sukses akan selalu ada wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat seperti Berta Benz. Dan akhirnya mereka memperbaiki mobil yang tertabrak kemarin. Mereka bekerja keras, bahkan Berta sampai turun tangan membantu Benz untuk membantu menggerinda, bubut dan lain-lainnya untuk membuat parts-parts mobilnya tersebut. Lalu pada tahun 1888 mobil pertama Benz akhirnya dipasarkan. Tapi lagi-lagi mobil ciptaannya Benz ini tidak cukup untuk memikat calon pembeli. Hingga akhirnya Benz pun down lagi, ia frustasi lagi. Dan lagi-lagi Berta sebagai istri tetap nyemangati, tetap tidak ingin suaminya putus asa, tetap ingin suaminya semangat. Tapi pada saat itu Benz sudah down sedown-downnya. Tapi besoknya, tanpa sepengetahuan Benz, Berta mengambil mobilnya dari garasi dan menjalankannya untuk jarak tempuh yang terbilang cukup jauh. Benz yang pada saat itu masih tertidur tidak mengetahui kalau istrinya pergi menggunakan mobil miliknya, mobil yang tidak laku kemarin. Benz mengajak dua putranya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Berta nekat membawa atau mengendarai mobil ciptaan suaminya. Menurut Berta, mobil yang baik memang harus menjalani serangkaian tes agar ia tahu kekurangan dan kelebihan barang ciptaannya tersebut. Nah, pada saat Berta melakukan tes drive pertamanya, di sisi lain di rumah suaminya bangun tidur dan gak sadar kalau mobilnya sudah dibawa oleh Berta pergi bersama anak-anaknya. Pada saat itu hampir saja Benz ingin menjual paten mobilnya kepada orang lain, hingga ia hampir saja menandatangani surat jual beli paten mobilnya ini. Namun akhirnya sebelum ia menandatangani mobilnya tersebut, ia dikejutkan oleh salah satu pegawainya bahwa mobil yang di garasi tidak ada. Ternyata dibawa oleh istrinya. Nah, di perjalanan Berta yang asik mengemudikan mobilnya, tiba-tiba ia kehabisan bahan bakar. Sebelumnya ia belum memperhitungkan berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dari rumahnya ke rumah orang tuanya, padahal jaraknya cukup jauh, guys. Dan setelah kehabisan bensin, tentu saja mobilnya mogok berhenti. Akhirnya Berta mendorong mobilnya hingga akhirnya ia menemukan sebuah toko kimia. Hingga di sana ia membeli beberapa botol Ligroin, sejenis bahan pelarut kimia, untuk ia masukkan ke dalam tangki bahan bakar. Hingga akhirnya mesin mobil pun bisa menyala kembali dan Berta bisa melanjutkan perjalanan. Dan toko di mana Berta membeli Ligroin tersebut akhirnya dinyatakan sebagai toko bahan bakar pertama di dunia. Dan gak selang beberapa lama mobil pun mogok lagi. Kali ini selang karburator yang bocor. Tapi Berta memang benar-benar wanita yang hebat. Ia turun dari mobil, lalu ia melepas tali stockingnya untuk untuk memblebet atau diubet-ubetkan gini loh, guys, di selang yang bocor tersebut. Dan tara, mobil pun bisa melaju kembali. Nah, setelah itu apakah perjalanannya lancar jaya sampai tujuan? Tentunya enggak dong. Tentu tidak. Karena setelah itu Berta pun juga menemui masalah pada saat ia
menghadapi sebuah tanjakan di mana mobil yang ia kendarai, mobil ciptaan suaminya ini, tidak kuat nanjak, gengs, karena mobil itu hanya memiliki 2 percepatan, dan itu mengakibatkan Berta harus mendorong mobilnya dengan anak-anaknya dan juga dibantu beberapa petani di sekitar situ, gengs. Lalu kemudian setelah masalah dorong-mendorong di tanjakan ini selesai, Berta juga mengalami kesulitan dalam hal pengereman. Berta juga sempat mencari bengkel kuda untuk untuk memperoleh bantalan karet yang ia jadikan sebagai rem, karena pada saat itu mobilnya menggunakan rem dari kayu, bukan dari karet. Nah, dari perjalanan Berta inilah akhirnya bisa digunakan untuk bahan evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan mobil ciptaan Benz tersebut. Dan akhirnya Berta pun sampai di rumah orang tuanya di Forsheim. Perjalanan Berta memakan waktu selama kurang lebih 12 jam. 12 jam naik mobil pertama. Dan dari situ Berta Benz dinyatakan sebagai pengemudi wanita pertama di dunia. Bahkan nggak laki nggak perempuan, pokoknya Mbak Berta ini adalah pengemudi pertama di dunia, gengs. Dan jalan yang dilalui Berta dari rumahnya ke rumah orang tuanya ini akhirnya diabadikan sebagai Berta Benz Memorial Road. Dan singkat cerita, Carl Benz akhirnya bekerja sama dengan seorang perancang mobil juga pada saat itu bernama Gottlieb Daimler, yang Pak Daimler ini juga sudah mempunyai perusahaannya sendiri bernama Daimler Motor and Gasoline Chef atau disingkat DMG. Nah, akhirnya Benz Patent Motor Wagen dan Daimler Motor and Gasoline Chef bersatu hingga mereka membuat perusahaan bersama yang mereka namai Daimler Benz, dan mereka juga dibantu oleh seseorang yang bernama Wilhelm Maybach, hingga akhirnya logo bintang 3 pun dipilih yang melambangkan dari Carl Benz, Gottlieb Daimler, dan Wilhelm Maybach. Nah, pada suatu ketika Daimler Benz mendapat pesanan mobil dari seorang kaya raya bernama Emil Jelinek. Nah, Pak Emil ini pesan mobil tidak hanya 1 atau 2, banyak, gengs, karena memang ia sekaya itu. Emang boleh sekaya itu? Ya boleh, kayak Pak Emil ini sangat kaya banget. Makanya Pak Emil pesan mobil kepada Daimler Benz, dan ia juga merequest nama mobil yang ia pesan harus menggunakan nama dari anak Pak Emil Jelinek ini, dan nama dari Pak Emil ini adalah Mercedes. Dan maka dari itu, inilah cikal bakal nama Mercedes-Benz yang kalian kenal hingga saat ini. Nah, itulah, gengs, kisah kita kali ini. Bagi kalian yang mau koreksi ataupun mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Like kalau kalian video ini, dislike aja kalau nggak suka. Yang belum subscribe, ayolah. Dan semoga kalian menikmati video ini sambil gelundang-gelundung dan rasan-rasan tonggo. Saya Bre Ahmad pamit. Wassalamualaikum. Bye.